Nasib Ferdi Sambo di ujung tanduk usai kasus penembakan Brigadir J. Kapolri dikabarkan bakal copot jabatannya dan diganti Hendro Pandowo. Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi. Sekali lagi saya menyesalkan kejadian tersebut. Dan hasil diskusi kami pada pagi hari ini, kami komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa Polri merupakan organisasi yang terbuka. Organisasi yang terus membangun komunikasi publik yang baik. Anggota yang melakukan intimidasi sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karopropos. Di mana kasus ini, kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan. Saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami sebab-sebab, motif, modus yang dilakukan ya. Tapi sepintas bahwa kasus itu ya juga akan didalami ya sesuai dengan prosedur. Bila unsur dan bukti yang cukup akan diproses lebih lanjut ya. Jadi diamankan ya. Saya belum mengatakan apakah dia ditahan atau tidak. Saya belum jelas karena saya belum terima laporan lengkapnya ya. Tapi saya membenarkan peristiwa itu terjadi. Nasib Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo berada di ujung tanduk usai kasus penembakan Brigadir J di rumah dinasnya pekan lalu. Kini beredar kabar bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan mencopot jabatannya dan menggantinya dengan Wakapolda Metro Jaya Hendro Pandowo. Kabar penggantian Irjen Ferdi Sambo dengan Hendro Pandowo beredar di kalangan wartawan. Hendro sendiri sebelum menjadi Wakapolda Metro Jaya pernah menjabat sebagai Karoprovos Propam Polri. Kabar di kalangan wartawan juga mengungkap bahwa Kapolri akan menerbitkan surat telegram pergantian jabatan Kadif Propam. Sebelumnya, peluang pencopotan Ferdi Sambo itu disampaikan langsung Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa 12 Juli malam. Menurut Sigit, pencopotan itu didasarkan rekomendasi tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tentunya rekomendasi dari tim gabungan akan menjadi salah satu bahan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan, tutur Sigit. Tim gabungan yang dibentuk Sigit itu dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Tim tersebut juga terdiri dari Irwasum, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Selain itu juga ada Kabain Telkam, Komjen Pol Ahmad Doviri, dan Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widada. Selanjutnya tim tersebut akan dibantu juga oleh Biro Paminal dan Biro Provos yang ada di bawah Divisi Propam Polri. Sementara desakan penonaktifan Irjen Pol Ferdi Sambo datang dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso yang mengaku memiliki sejumlah alasan agar Irjen Ferdi Sambo dinonaktifkan. Pertama, Irjen Ferdi Sambo adalah saksi kunci peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Kedua, almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Ketiga, locus delicti atau lokasi kejadian terjadi di rumah Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati atau Nyonya Ferdi Sambo, kini menjalani pemulihan trauma setelah mengalami syok pasca insiden mematikan di rumah singgah Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan. Psikolog pendamping istri Ferdi Sambo, Novita Tandri, saat diwawancara dalam acara Kapas Malam kemarin menjelaskan bagaimana depresi yang dialami Putri. Bahkan pasca kejadian Putri sulit tidur. Meski trauma, Putri sudah memberi keterangan kepada Polres Jakarta Selatan atas apa yang dialami Jumat 8 Juli 2022. Putri diduga menjadi korban pelecehan dan penodongan yang menyebabkan Brigadir J tewas ditembak sesama rekan polisi. Sebelumnya dikutip dari tribunnews.com, adapun sosok psikolog yang ditunjuk untuk memberikan pendampingan trauma healing kepada Putri Chandrawati ialah Novita Tandri. Novita Tandri menyebut kondisi Putri sangat syok dan masih trauma atas insiden baku tembak hingga menewaskan Brigadir J. Masih syok, jadi semalam saya bertemu pendampingan dengan beliau masih syok. Saya bisa katakan stres sedang keberat ya dengan tahapannya. Trauma itu dengan kejadian hari Jumat kemarin, kata Novita Rabu 13 Juli.
Kata Novita, lebih kurang selama 1,5 jam Putri Chandrawati menceritakan apa yang dialami saat insiden berdarah pada Jumat 8 Juli sore tersebut. Terus-menerus menangis karena harus menjelaskan apa yang terjadi. Diceritakan tapi tidak tuntas dan akhirnya saya menyetop menceritakan kembalinya ini. Jelas Novita. Di samping itu, dia juga menyoroti keempat anak dari Putri dan Irjen Pol Ferdisambo yang bisa terdampak terhadap tumbuh kembangnya soal kejadian ini. Ibu yang mengalami trauma seperti ini, keadaan emosi yang tidak stabil tentunya anak-anak akan memberikan pengaruh kepada keempat anaknya. Kasihan bagaimanapun, bukan hanya menyangkut seorang ibu, tapi juga istri bebernya. Selain memberikan pendampingan kepada istri Ferdisambo, Novita mengaku juga memberi pendampingan terhadap anak-anak Ferdisambo, di mana anak terakhir masih balita, yaitu berusia 1,5 tahun. Tidak lepas juga anak-anak, karena bagaimanapun, walau yang pertama sudah dewasa, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Itu semuanya saya dampingi, ujarnya dikutip dari Tribun Jakarta. Di sisi lain, ada momen menarik perhatian saat jenazah Brigadir J tiba di rumah orang tuanya di Muara Jambi. Saat peti mayat dimasukkan ke dalam rumah yang cukup sederhana itu, tangisan dari keluarga langsung pecah. Sang ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, langsung meminta peti mati dibuka. Sementara sang ibunda Rosti Simanjuntak tampak meraung-raung di samping peti mati. Sejumlah orang tampak memegangi kedua orang tua Brigadir J. Di dalam rumah juga tampak sejumlah polisi baik yang berdinas provos maupun berpakaian sipil. Pihak keluarga tampak ngotot agar peti jenazah dibuka. Bahkan sang ibunda Brigadir J bersikeras agar dia bisa melihat terakhir kali putranya. Bagaimanapun kondisinya. Saya ibunya, saya melahirkan dia, saya yang membesarkan dia. Aku ingin melihat anakku terakhir kalinya bagaimanapun kondisinya, kata ibunda Brigadir J di hadapan petugas yang sempat melarang keluarga agar tidak membuka peti jenazah. Kalau tidak dibuka, maka mereka pihak keluarga tidak mau tanda tangan serah terima jenazah. Komunikasi pun alot, hingga peti jenazah pun diperbolehkan dibuka. Tapi dengan catatan tidak boleh ada yang merekam video atau memfoto. Hal itu terdengar dari perintah salah satu petugas berdinas agar kamera dimatikan. Jangan direkam, matikan videonya, ujar petugas. Sebelum peti mati dibuka, ucapan tangisan ibunda Brigadir J menjadi sorotan yang sangat menyentuh hati. Dalam tangisannya, Ibu Simanjuntak itu menceritakan pembicaraan terakhirnya dengan anaknya Brigadir J 1 jam sebelum hilang kontak. Tangis ibunda Brigadir J. Barusan kau telepon mama, nak. Kau bilang lagi di Magelang nemani ibu. Kau bilang lagi nemani ibu. Kau bilang akan menyusul pulang ikut ziarah, nak. Mana bapak kesayangannya itu? Dan ibumu itu? Mana bapak yang dibangga-banggakannya itu? Oh Tuhan, ini yang kau dapat dari bapak yang dibilang-bilangnya terbaik itu. Oh Tuhanku, kau bilang, nak, itu bapak ibu terbaikmu. Tapi begini penderita yang kau dapatkan. Dari kecil kau sudah menderita. Sejak kau kecil, kita sudah menderita anak hasianku atau anak sayangku. Ku ingat perjuangan kasih sayang opengmu samamu, nak. Kau dibanggakannya, didukungnya kau, nak, untuk meraih cita-citamu jadi polisi. Setelah kau lulus di antaranya, kau sampai bandara. Aku lihat bahagianya opungmu. Kaulah anak pahlawan itu, rela menderita, rela dibunuh demi menjaga bapak ibumu itu. Tangis ibunda Brigadir J pun semakin pecah mengingat masa hidup anaknya Brigadir J yang jujur dan tidak neko-neko.